kolekta. Kolekta artinya mengumpulkan. Kolekta artinya mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Doa setiap orang di dalam rohnya yang berdoa itu imam mengumpulkan. Jadi saudara-saudari, yang tampak secara duniawi fisik Rama Bayu tetap ada di sana dekat tempat duduk itu. Tetapi secara spiritual yang terjadi adalah Rama Bayu itu turun kepada masing-masing dari orang itu. Kalau bahasa gampangnya, doamu itu berwujud, ada wujudnya, diambillah satu-satu. Oh, ini ada doanya. Doanya apa ya? Tuhan segera lunaskanlah utangku. Oke, baik. Doanya ini lagi apa ya? Oh Tuhan, semoga aku lulus menjadi ANS. Oke, ya. Ini ada lagi doanya apa ya? Tuhan, semoga pastor paroki kami segera diganti. Oke. Apapun doanya itu ya, apapun doanya semua dibawa, dikumpulkan. Itulah makna doa kolekta, dikumpulkan oleh imam. Ini penjelasannya ada di dalam firman yang kedua yang hari ini kita dengar dalam surat kepada orang Ibrani. Setiap imam dipilih oleh Allah dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Setiap imam dipilih oleh Allah dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Itulah kenapa setiap doa kolekta secara rohani imam itu mengumpulkan semua doa. Dan itulah kenapa kamu dalam kesempatan itu harus berdoa juga. Kalau mau doa, memohon apapun, disitulah tempatnya pada saat marilah kita berdoa kemudian didoakan. Beberapa imam yang lain memang tidak mengajak. Itu khas saya saja karena pengalaman orang malah nggak ngerti harus apa. Diajak atau tidak, begitu imam mengatakan marilah berdoa, siapapun imamnya berlaku sama, karena imamnya siapapun secara rohani dia juga mengumpulkan kolekta dan membawa kehadirat Allah. Tetapi membawa kehadirat Allah ini juga tidak bisa langsung. Kenapa? Karena imam yang duniawi ini masih kurang suci, kurang tenaga rohani untuk mendekati Allah. Kalau bahasa gampangnya, kalau Allah di atas ini gambaran ya. Setelah kamu dikumpulkan doanya, Rama Bayu itu menyalakan roket, isinya doa-doa tadi itu. Roketnya naik. Tapi kesuciannya kurang, hanya itemnya saja yang banyak, sucinya kurang. Maka roketnya nggak bisa nyampe ke surga dan ke langit, sehingga roketnya itu kehabisan tenaga. Nah, di saat roketnya itu kehabisan tenaga, ini gambaran supaya gampang kamu memikirkannya. Tuhan Yesuslah yang kemudian mengambil roket itu, menaikkannya ke hadirat Allah Bapa. Sebab Tuhan Yesus yang menjadi pengantara Allah Bapa dengan manusia. Itulah kenapa beliau disebut sebagai Imam Agung. Itulah kenapa juga setiap orang Katolik kalau berdoa, perhatikan doa-doa dalam misa selalu, mau awal, mau sebelum persembahan, mau kemudian setelah komuni, doa-doanya selalu diakhiri dengan apa? Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan itu maksudnya ini Allah, ini manusia, ini imam duniawi. Di sini Yesus Kristus yang bisa menghubungkan doa-doamu sampai kepada Allah. Dan nanti ketika berkat-berkat turun, berkatnya itu sampai kepada kita juga melalui Yesus Kristus Tuhan yang memberikan berkat-berkat itu. Barangkali ada yang bertanya, loh doa kita kan bisa nyampe sendiri. Kepedean kamu. Doa itu harus dipanjatkan, betul. Tetapi memangnya siapa kamu bisa menjangkau Allah? Doa kita nggak nyampe sendiri. Kesucian kita terlalu kecil untuk sampai pada kesucian Allah. Kalau kita pakai bahasa gambaran, kita makhluk bumi terlalu kecil, terlalu rendah untuk bisa menjangkau surgawi langit sana. Karena kita kurang suci, kurang kudus. Karena kita bukannya kudus, kita ini kudis, saudara-saudari. Bukannya kudus, kita ini kudus. Sehingga daya kekuatan rohani kita ini kecil, maka memerlukan perantara.
Jadi sekarang sudah tahu dalam misa dan dalam setiap doa-doa itu bagaimana ya. Dalam misa doa umat dikumpulkan. Nah kemudian doa umat dikumpulkan itu apa? Dibawa oleh imam. Tapi karena imamnya juga cuma begini, naiknya juga cuma dikit ya. Jadi kalau yang membawa cuma frater tuh naiknya cuma semeter. Nah frater belum imam. Jadi kekuatannya masih kecil meskipun makannya banyak ya. Tapi kekuatannya rohani kecil karena belum imam. Tapi kalau sudah imam nanti, wah ini semeter gambarannya frater. Kalau sudah imam mau 100 meter ya, buing. Imam meskipun hitam suci ya. Paling enggak suci menurut pengakuannya sendiri ya. Ngakunya suci, ngakunya aja ya. 100 meter ditangkap Tuhan Yesus, dinaikkan kepada Allah Bapa. Itulah kenapa Yesus Kristus disebut Imam Agung. Jadi sekarang kita sudah tahu artinya kolekta dan harus apa dalam doa kolekta, dan kita tahu fungsi imam itu seperti apa, dan Imam Agung Yesus Kristus itu seperti apa. Beliau adalah putra Allah. Maka firman hari ini dalam surat Ibrani, engkaulah putraku, hari ini engkau kuperanakan. Dan nomor 2, ada firman yang kedua, engkaulah imam untuk selama-lamanya. Dikatakan selama-lamanya loh ya. Kalau imam dunia ini enggak selama-lamanya. Rama Bayu ini paling jadi imammu ya berapa ya, paling nanti setahun ya dipecat, setelah itu agak panjang ya 2 tahun. Kemarin Rama Narto berapa tahun di sini? 3 tahun, ya setelah itu dipecat sama aja. Kalaupun nggak dipecat dari sini ya nanti ada batas hidupnya Rama Bayu, paling nanti hidup sampai 60-70, kalau kuat 80 itu mati kan, nggak selama-lamanya. Tapi Yesus Kristus selama-lamanya menjadi imam yang menjadi pengantara kita dengan Allah Bapa. Sampai di sini kita tahu makna dari surat Ibrani itu seperti apa. Dan makna imam dan makna Imam Agung Yesus Kristus seperti apa. Itulah pekerjaan besar Allah yang tadi kita nyanyikan di dalam Mazmur. Itulah perkara besar yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjangkau kepada Tuhan bukan karena kekuatan sendiri, tapi karena ada Imam Agung yang menghubungkannya. Karena itu dalam nyanyian Mazmur tadi kita bersukacita karena mengetahui dan menghayati itu. Itulah sukacita besar kita. Itulah Injil kabar baik hari ini. Shalom Alaikum.